Record belum? Tentu sudah. Ya, ternyata Ibu Tiri ada 2 penampilan berbeda ya. Pakai hijab sama enggak ini yang alfabet sama Marviola, jadi rambutnya dimainkan sama dia. Aduh. Oh iya ya. Iya ya, baru nggak ya. Aduh. Nah, jadi salam sehat semua ya. Salam sehat Pak Yono. Salam sehat. Alhamdulillah. Jadi portofolio itu bahasa Inggrisnya ya portfolio lah gitu. Itu kompilasi bukti. Nah, kompilasi bukti. Kompilasi bukti itu kita ngapain itu ada buktinya gitu. Kita ngapain ada buktinya. Kompilasi bukti fisik mengenai aktivitas seseorang. Nah, aktivitas kegiatan seseorang. Bukti apa? Bukti yang merupakan hasil karya. Bukti yang merupakan hasil karya. Karena judulnya santuai, jadi saya juga nyambil santai ini. Nah, itu jadi dari berbagai macam sumber. Nah, intinya di situ. Bentuknya bisa apa saja itu, Bu. Ada dokumen, ada berkas, ada bundel, ada foto, dan lain sebagainya. Yaitu kumpulan pekerjaan mahasiswa. Nah, kumpulan pekerjaan mahasiswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita yang menetapkan panduan itu kan PAUR ya. Menetapkan panduannya PAUR, jadi ditetapkan panduan-panduan. Nah, panduan ini beragam, bergantung kepada mata kuliah dan tujuan penilaian portofolio itu sendiri. Nah, gitu. Jadi sebenarnya nggak semua kegiatan dimasukin semua. Gitu. Misalnya Bu Tili lagi masak di dapur, maksud dimasukin kegiatannya. Gitu. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan Advanced Database System mata kuliah itu, gitu loh. Ya sebenarnya bebas-bebas saja sih, lagi ngapain juga. Karena memang Iya, Pak. ada bukti karya. Tapi kan di sini bergantung pada mata kuliah, gitu loh. Misalnya mata kuliahnya menjinakkan harimau kayak kayak artis kemarin siapa namanya? Betari. Nah, Betari kan menjinakkan harimau, harusnya kan pawang harimau. Mata kuliahnya harusnya mata kuliah. Nah, gitu. Psikologi binatang. Nah, itu jadi bergantung pada mata kuliah dan tujuan penilaian itu sendiri. Nah, ini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi. Nah, kumpulan informasi, berarti informasinya itu bebas apa saja. Yang menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa. Nah, saya pribadi tadinya nggak ngerti apa-apa itu. Dibantuin sama Fitra, Marviola, jadinya ngerti itu. Bikin scope, bikin IME, IDO, dan sebagainya gitu ya. Termasuk memasukkan segala sesuatunya yang menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam satu periode tertentu. Nah, 1 semester kan kita kan ya. Nah, dalam waktu 1 periode tertentu. Nah, informasi tersebut dapat berupa apa? Karya mahasiswa dari proses pembelajaran. Misalnya Pak Untung ngasih kuis, centralized, PS decentralized, what is different, apa bedanya, nah gitu ya. Jadi apa? Berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh mahasiswa.
hasil karya atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata kuliah. Nah, itu. Intinya di situ portofolio itu. Mau langsung diskusi, mangga, Eva Ayu. Aduh. Jadi gimana? Mangga Ibu Caepul. Nah, sambil ngobrol kan namanya ngobrol santai. Kalau Sarah terus ya. Gimana Caepul? Nah, itu bahasanya udah dibikin. Saya cuma mengutip dari bukunya Budi Mansa sama Surapranata, kan gitu. Begitu Fitra ngajak pengen tahu portofolio itu apa sih? Ya sudah, saya langsung bikin artikel Bu Tili. Itu 2 hari itu. 14 halaman artikel itu tuh. Sama Fitra dikompilasi menjadi 6 slide tapi padat. Nah, itu. Mantap. Nah, monggo ada komen sebelum saya ke bawah lagi. Nah, berarti penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya mahasiswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata kuliah. Nah, akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh dosen dan mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa juga bisa menilai, kan bisa lihat punya temennya toh, ya Fitra ya. Iya, betul. Nah, bisa menilai sendiri, ya kan, dikumpulkan sendiri, dinilai sendiri. Jadi itu kuliah ke depan itu seperti itu teman-teman sekalian. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, dosen dan mahasiswa sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan mahasiswa dan terus melakukan perbaikan. Betul-betul. Betul. 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 Ya benar kan? Jadi yang tahu kemampuan dirimu ya dirimu sendiri. Kurangnya apa ya dirimu sendiri yang tahu. Nah, akhirnya apa? Sepakat antara dosen dan mahasiswa itu menilai perkembangan kemampuan mahasiswa dan terus melakukan perbaikan. Maka portofolio itu dapat melihatkan perkembangan kemajuan belajar mahasiswa melalui karyanya. Apa itu karyanya? Karangan, puisi. Ada yang suka bikin puisi. Bu Tili suka puisi nggak Bu Tili? Saya Ya puisi. saya penikmat Pak. Dikit mah Penikmat, nggak bisa ya. Pak. Saya tidak sepuitis itu orangnya. Biasanya kalau penikmat Lempeng-lempeng. kalau penikmat itu dia suka senja-senja, ya enggak? Nah, Anak senja ya. Anak senja ya, Bun. jadi di Iya. Iskup juga boleh Bu, berpuisi, pantun, surat gitu. Orang Ya, saya masukin foto aja masih crack Pak. Nah, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku atau literatur, laporan penilaian, sinopsis, dan sebagainya. Pokoknya Ibu suka-sukalah teman-teman sekalian ya. Mau gambar, mau musik, mau surat, mau karangan. Nah, di Scoop saya sudah masukkan karangan artikel tentang portofolio. Resensi buku atau literatur saya sudah masukkan juga Budi Mansa, Surapranata, sumber-sumber. Jadi ada yang saya tulis dengan ide sendiri, ada yang saya tulis dengan mengutip buku-buku yang ada. Ibu kalau lihat di background di belakang saya kan buku, Bu. Ya kan? Tuh. Jadi ada yang ditulis dari buku. Satu slide sudah berapa lama, Fitra? Oh, aku tanya dong. Ya, Siapa itu? kira-kira logis nggak kalimatnya, bahasanya? Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah bisa, Pak. Bisa Karena dipahami sih Pak. iya, karena kan Sederhana cara portofolio penyampaiannya. karena kan juga penting juga ya buat kita mau di kelas-kelas gitu kan. Sebenarnya nggak hanya di kelas MIT juga. Di sini kan juga ada beberapa saya juga yang join kan. Dari Ya. mereka pun juga perlu ada portofolio dari dia yang sedang menyelesaikan KKP-nya, menyelesaikan skripsinya, kayak gitu.
butuh Ini ada nama penilaian objektif ya kan, kalau di Raharja ada penilaian objektif kalau S1 ya. Mm-mm. Nah itu. Jadi bisa diulangi bahwa portofolio mahasiswa untuk penilaian merupakan kumpulan produksi mahasiswa. Nah betul kan? Iya. Jadi kumpulan produksi mahasiswa. Jadi berisi berbagai jenis karya mahasiswa. Misalnya hasil praktek yang dilaporkan secara tertulis. Boleh Tarisa kalau hasil masak pecel nanti dilaporin juga boleh, di foto pecelnya. Nah itu. Karena dia praktek gitu lah. Iya. Jadi kalau misalnya tadi tuh Kak Tili pencinta senja, Ya. kaitkan dengan decentralized storage-nya. Nah Misalnya gitu. senja di decentralized storage pada senja, maksudnya menikmati senja sambil buka-buka slide decentralized storage. Jadi puisi-puisinya juga Jadi lagu bisa tuh. tentang desentralisasi. Jadi lagu. Iya. Benar. Jadi pagi-pagi menghadap ke timur, melihat matahari terbit. Generalize. Bayangkan setiap orang punya data. Kalau data saya dihack, teman saya juga punya data yang sama. Gitu loh kan, decentralized kan ya. Iya. Kan cuma satu gitu, Bu. Jadi blockchain itu kan apa rangkaian. Jadi blok yang dirangkai-rangkai kan gitu ya, gitu. Jadi akhirnya kalau masing-masing individu punya password bisa buka, walaupun dihack punya satu orang, temennya ini masih bisa ngasih tahu lagi gitu. Jadi aman gitu kan. Centralized vs decentralized. Ya betul ya pagi-pagi puisinya gitu kan. Nah, tuh. Emang nggak sempet pagi-pagi Pak, banyak yang diurusin. Aduh, jadi mau diurusin Bun? Nah, jadi hasil praktek yang dilaporkan secara tertulis, Halo. ya gambar. Halo, siapa tuh? Boleh tangkap. Apa tuh? Siapa tuh yang mau ditangkap tuh? Alwin tanya dong. Apa Ya, tuh? Mbak. Silakan sebelum jauh. Pak, Win mau tanya jadi begini. Ya. Kan portofolio itu kan ya, jadi hasil karya kita apa saja ya, berarti bebas. Ya. Nah, salah satunya yang bikin Win penasaran itu tadi ada foto ya, foto gitu kan ya. Nah, pertanyaan yang pertama, foto seperti apa yang bisa masuk portofolio kita? Yang pertama. Kemudian yang keduanya, apakah boleh gitu kegiatan-kegiatan kita gitu ya? Contoh kalau Win kan banyak pendampingan ke pelosok dan lain-lain, kan ada tuh kegiatan-kegiatan dokumentasinya gitu. Apakah juga itu bisa dijadikan portofolio? Kemudian yang ketiga, Win juga kan sekarang sedang membuat buku ya Pak ya, terkait dengan akses pembiayaan. Nah, bagaimana menuangkan hasil karya itu ke dalam portofolio? Apakah yang diambilnya itu umpamanya latar belakangnya saja atau seperti apa? Gitu Pak kira-kira. Terima kasih. Yang pertama tadi foto ya. Foto kegiatan-kegiatan. Makanya tadi saya sempat pertama menyampaikan satu mata kuliah dalam waktu tertentu. Nah, karena mata kuliah ini ditentukan oleh dosen, makanya idealnya yang berhubungan dengan mata kuliah. Kan itu ya, karena portofolio mata kuliah. Misalnya kita kuliah itu ada 4 mata kuliah, kan nggak mungkin 4-4-nya portofolionya itu aja sama, kan beda-beda gitu loh. Makanya bergantung pada kebijakan dosennya. Nah, foto apa saja silahkan. Kan kemarin Pak Ed sudah menyampaikan, silahkan saja bebas foto apa saja, kan begitu ya Fitra ya. Nah, tapi idealnya, tadi kan saya sebut idealnya itu berhubungan dengan mata kuliah, karena portofolio Advanced Database System gitu. Misalnya Ibu lihat di Google, kemudian muncul
centralized vs decentralized, Anda lihat webinar, lalu ada foto, gambarnya itu nanti diupload, boleh. Iya. Foto yang membedakan antara centralized vs decentralized, gitu ya kan? Kan biasanya ada fotonya kan di layar itu ya. Ya ada. Nah, itu bisa dimasukkan bisa gitu. Misalnya lagi buka di Google kan, di YouTube misalnya ada dosen, ada pembicara menjelaskan tentang pendidikan itu. Lalu layarnya ada foto, Anda masukkan, boleh, Win. Nah, itu contoh. Nah, yang kedua tadi apa tadi? Soalnya banyak banget sih. Yang kedua itu tadi itu kalau misal foto kayak di luar kuliah gitu terkait tadi itu kan Iwin kan suka pendampingan kemana, ada kegiatan di mana, ke pelosok. Karena Pak untungnya udah memberikan kebebasan, maka ya silahkan saja ya Fitra ya, Marviola ya. Nah gitu. Karena tadi saya bilang karena bergantung kepada dosen, karena dosennya memberikan kebebasan, alhamdulillah. Jadi kita ngapain aja itu terekod gitu loh. Ya. Terus bisa dikaitkan juga sih sebenarnya ya, dikaitkan dengan dari mata kuliah tersebut gitu kan. Kalau misalnya tentang pendampingan tadi apa pendampingannya? Digitalisasi contoh ya. Ya, contoh digitalisasi ya kan. Misalnya kakak mau kaitkan dengan desentralisasi sama sentralisasinya kayak gitu. Kegiatannya bisa di screenshot dan ada bisa masuk ke dalam sebuah cermin lagi nanti hasil judulnya itu bisa masuk ke dalam si skupnya itu di dalam portofolionya. Kayak gitu. Jadi bisa sambil dikait-kaitkan. Lakukan yang apa yang Anda tulis apa yang Anda lakukan gitu loh. Hanya Wibin ngasih pendampingan ke UMKM. UMKM itu kan seluruh Indonesia. Berarti supaya dia itu bisa efektif efisien, jelasin aja sudah saatnya kita digitalisasi menggunakan decentralized. Punya data, siapa aja punya data sehingga Wibin itu nggak harus ke pelosok-pelosok untuk pendampingan, jadi cukup ngambil data dari situ. Misalnya UMKM kan mestinya punya web kan, misalnya umkm.datasi.id kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, tadi itu kan Win juga sedang membuat buku terkait dengan akses pembiayaan. Itu Pak. Nah, cara kita menyadur atau menulis pada portofolio jadi belepotan, maaf. Menulis ke portofolio kita itu apanya Pak yang diambil gitu, yang disadur atau apalah gitu Pak? Oh, kalau mau dijadikan buku atau artikel, berarti sudah masuk ilmiahnya. Misalnya Wiwin tentang UMKM, berarti cari artikel-artikel berhubungan dengan UMKM. Nanti bikin bukunya tentang UMKM, baik textbook maupun artikel. Dicontoh aja nanti dikontemplasi. Ada analisis, ada meta-analisis. Meta-analisis itu artinya apa? Wiwin itu ngumpulin artikel-artikel hasil penelitian yang meneliti topik yang sama, kemudian dibaca masing-masing hasil penelitian itu, terus Anda bikin kalimat sendiri berdasarkan hasil bacaan tadi. Nah, ini kayak misalnya saya begini kan, bikin artikel ini kan ya, Win ya. Nah, saya kan baca beberapa buku tuh. Aslinya kan di artikel sebenarnya udah saya WA itu ada sumbernya kan ada tuh, ada banyak buku kan ya. Sanjaya, Servia, Suwana itu bisa di-download, bisa di e-book, sebagainya, dianalisis. Nanti terus kita bikin kalimat sendiri. Nah, dengan bahasa menurut kita sendiri, itu namanya meta-analyze. Oke. Nah, itu. Sehingga kita bisa bikin tuh, portofolio mahasiswa untuk ini. Nah, dengan bahasa sendiri. Nah, menurut Bu Tili, bahasa yang saya gunakan ini bisa dipahami apa enggak gitu loh, Bu Tili. Bahasanya bisa dipahami Nah, sederhana. itu. Kan bisa jadi di buku itu, di artikelnya bahasa kan susah dipahami. Nah, setelah kita harus bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit tadi, sehingga menimbulkan sudut pandang yang berbeda, begitu. Nah, ini harus latihan memang, sering latihan gitu loh. Nah. Terus Pak, penyadurnya ke portofolio itu yang diambil bagian mana Pak? Atau latar belakang kah? Atau gimana gitu Pak? Memasukkannya itu?
Oh, bisa bentuknya artikel seperti ini. Bisa dimasukkan ke Scoop. Coba lihat Scoopnya yang saya punya, Fitra ya. Oke. Nah itu. Sambil jelasin, Fitra ya. Supaya nggak saya sendiri. Nah, Sudaryono misalnya ya. Eng, coba kita lihatnya. Coba ya kita lihatnya. Ternyata, wah, Aku belum ada ya di situ ya. bagus ya Bun ya. Ada pakai bahasa Jawa, Sugeng Rawuh. Vio, Ini kok punya aku nggak ada Vio? Apanya tuh? Tadi tuh di depan tuh Apa? Yang mana tuh? belum muncul ya. Nanti aja deh. Lihat punya Pak Yono dulu. Ya. Ya, ini ada. Kalau Pak Yono konsepnya adalah sebelum memulai harus ada quotes-nya ya. Kalau Fitra ya kayak halo kayak gitu. Kalau Pak Yono konsepnya ada quotes kayak gitu. Terus ada Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh artinya apa ya, Pak? Selamat datang ya kalau nggak salah. Ya kayak gitu. Welcome. Ya, welcome. Ya kan? Hai guys, gitu ya Pak. Iya. Hai guys. Hai guys. Kan anak muda, Bu. Kalau saya udah lewat. Nah, udah lewat, maksudnya lewat zaman ya, Pak. Zaman. Iya. Fotonya kayak foto ini, foto Naib tuh. Ya, terus biasalah kalau misalnya ada setiap pembukaan pasti selalu ada perkenalan namanya siapa atau ada sebuah kalimat-kalimat pembuka kayak gitu. Nah, biar orang kalau mau baca dulu nih kepo apa gitu kan. Oke, terus ada dengan detailnya kita mesti informatif ya kan, ada nama, ada NIM kita juga, NIM kita di mata kuliah ini, ada foto. Nah, ini mungkin tadi pertanyaannya Kak Wiwin tuh ini kayaknya ya, maksudnya foto yang seperti apa masuk ke dalam portofolio. Iya bukan, Kak? Kurang lebih sih seperti itu ya kalau menurut Fitra. Kalau misalnya nih mau masukin foto ke dalam portofolio, dalam kelas ataupun dalam skop yang kayak di KKP atau deskripsi, bisa pakai foto yang pribadi, sendiri ya, fotonya sendiri, nggak ramean, nggak berdua sama doi, karena kalau misal putus nanti sakit. Biasanya kurikulum VT tuh, Wiwin, ada fotonya kan? Nah, iya kayak gitu. Terus mau eksis, mau alay, mau gimana ya tetap foto kita ya seperti itu gitu kan. Karena dulu Peter juga fotonya begini kayak hormat. Nyesel nggak, Fit? Nyesel dong. Kalau masih ada sebenarnya kalau mau cari tahu nih ya. Agak gimana ya? Itu gaya andalannya Fitra, harus begini. Iya. Gitu. Agak antara pusing atau hormat atau nggak tahu David ya. Keduanya nih kan. Apa foto begini? Hits pada zaman. Pakai filter Bun, pakai filter gila badai. Iya, pakai badai. Tapi kan setidaknya ya kita menggambarkan itu adalah kita gitu kan. Betul. Jadi orang kalau mau datang, orang mau lihat, oh ini Fitra seperti ini toh gitu kan. Kalau misalnya kalau kita mau cari nih, mau ngomong ya, profil Sudaryono Unbaca misalnya ya. Enggak, kita coba ketika Sudaryono aja gitu. Pak Sudaryono aja gitu maksudnya. Enggak, kasih Unbaca, fotonya banyak itu, Fitra. Enggak, ya maksudnya di sini langsung muncul kan nih profilnya banyak gitu. Unbaca ya, Pak? Ya, fotonya gambar dilihat. Nah, image. Nah, itu. Nah, itu Win, contoh foto Win ya. Iya, ini foto-fotonya kalau dari dari Google yang bisa ngedetect gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau cari Pak dengan nama Marviola aja, Marviola ini gitu kan. Karena bisa ngedetect, tapi kalau misalnya kita searching lagi dengan scope, akan detect lagi nih sebelumnya ada scope KKP-nya Vio, ada scope lain-lainnya, tapi dia bisa ngedetect scope MIT-nya si Vio gitu kan. Tuh, bisa dengan mudah. Kita balik lagi ke scope-nya Pak Yono. Ya kan?
Kemudian di sini ada Oh, my profile misalnya Widuri, Benedikti itu bisa diklik kan ya? bisa Pak. Nah, Sini. misalnya. Langsung lihat ke sini ya, di bawah sini nih. Di bawah sini ya. Set. Ada Widuri, ada Benedikti, Scholar, Sinta, ada Portal Garuda. Nah, my profile ini sebenarnya kalian lengkapi selengkap-lengkapnya kalian punya ada. Ya, Nah, misalnya kalian sudah punya Widuri, terus memiliki Benedikti, harusnya sih kalian udah punya Benedikti ya, teman-teman. Terus nanti kita sama-sama buat akun Scholar, terus akun Sinta, Portal, dan mungkin lain-lain. bisa masuk ini kegiatan-kegiatan apa, misalnya apa my Nah. profile, UMKM, itu bisa, Win. Ya, Nah, di gitu. profil misalnya my ini UMKM activity. gitu. Atau daily activity bisa, Ya, kayak gitu. Terus kegiatan sehari-hari. di sini juga ada mimpinya apa, terus assignment-nya. Nah, di kelas kan juga pasti ada assignment ya. Ada assignment 1 sampai dengan assignment Nah, assignment 1 buka. Yes. Ya, kita buka. Misalnya tadi yang Kak Wiwin bilang, misalnya di sini adalah kegiatanku. Di sini sebutnya adalah kegiatan UMKM digitalisasi. Kita klik, maka dia akan muncul cerita-ceritanya dan lain-lain di sini. Di sini dilengkapin semua ceritanya. Semua lengkap. Anggap aja ini sebuah cerita yang untuk Kak Wiwin mau cerita. Nah, kalau ini kan Pak Yono menjelaskan dari assignment 1 tersebut gitu. Di sini untuk assignment 1-nya kan ada seperti biasa ya, ada 4 unsur: pertanyaan, status, keterangan, bukti gitu. Di sini Pak Yono sudah lengkapi selengkap-lengkapnya. Nanti kalau misalnya mau buat cerita perihal Kak Wiwin tadi digitalisasi pada UMKM, itu juga bisa gitu. Terus nanti kegiatan di kelas ini pun juga kan ada ini apa ya? Ada SC, ada special contribution. Meskipun di homepage-nya memang ada, homepage-nya dari mit.alearning.me itu sebenarnya ada, tapi kita secara informatif diri kita tahu nih special contribution-nya tahu ada berapa, karena kan khawatirnya adalah belum ke input, terus belum apa lagi ya, kelewat kayak gitu. Jadi kita masih take care diri kita sendiri, perhatikan diri kita sendiri sebelum orang lain memperhatikan kita. Gitu. Yeah. Nah, yang tadi Bapak bilang tuh Pak, yang tentang buku, bukunya buku Bapak. Nah, di sini masuk kegiatan. Nah ya, yang tadi Kak Wiwin bilang itu Pak, yang Kak Wiwin tanya tentang buku, dimasukinnya di bagian apa gitu tadi ya? Nah, di situ aja kegiatan menulis buku misalnya kan bisa. Ya, kalau di sini Pak Yono nulisnya hanya buku aja gitu. Ya kalau misalnya kita klik, lihat nggak klik bukunya coba. Udah langsung ke dalam kumpulannya Pak cover bukunya Pak Yono. Kehidupan cinta, memberi dah. Turun ke bawah mungkin pelan-pelan, kecerdasan emosi, turun lagi terus. Kekuatan, pikiran, perasaan positif, terus itu motivasi, terus ini proposal, karya ilmiah, ini ada fokus. Nah, ikhlas, sabar, bersyukur. Jadi siapa di sini yang suka yang nggak ikhlas? Nah, kalau suka nggak ikhlas, silahkan baca buku ini ya. Mungkin Ihsan Nuril Hikam, mesti harus ikhlas. Apa? Harus iya, ikhlas. Oh, yang suka nggak memaafkan tuh indahnya maafkan, Win. Nah, itu. Indahnya memaafkan. Jadi, Tohid, kamu tuh harus saling memaafkan. Berbagai ragam penelitian ya kan. Di sini jadi konsepnya Pak Yono adalah hanya screenshot covernya masuk ke dalam info drive, ya udah tinggal delete. Kalau dimasukin semua nanti berjibun. Iya. Ini management evolution, kalkulus. Ya, dan seterusnya. Kalau Pak Yono mau kasih e-booknya juga bagus Pak ini Pak. Ya. Aduh, gas tuh Pak Yono. Ini buktinya adalah Pak Agus ini mau baca Pak, tapi mungkin
Ya. mungkin belum tahu mencari e-booknya seperti apa. Jadi dengan mudah langsung ke Bapak gitu, Pak. Tenang, dibantu, bagus. Tadi ada raise hand. Ya, Nah, Res. Aulia itu. Iya, Aulia Asmi, kenapa, Kak? Ayo coba. Mau nanya sama Pak Yono. Ya. Pak Yono kan banyak nulis ya. Ya. Terus terakhir juga bikin tentang artikel yang 14 halaman yang terbaru ini itu 2 hari. Boleh share nggak Pak gimana kiat-kiat dari Bapak untuk bisa nulis selancar itu? Saya nggak nulis, Bu, mencet laptop. Maksudnya ngetik Pak atau gitu? Ya, jadi gini, Bu. Biasanya saya itu tidur awal, bangun awal. Nah, ini mungkin sharing ya, namanya juga sharing santai ya, Fitra ya. Iya, Pak, betul. Jadi saya memang kebiasaan itu tidur awal, bangun awal. Tidur awal tuh artinya saya paling malam tuh tidur jam-jam 9:30 itu udah tidur, Bu. Jam 9 biasanya udah tidur. Nanti bangunnya itu 2:30, jam 3 gitu ya. Nah, karena kita ini Muslim, kadang-kadang saya kalau mood ya sholat tahajud, kalau enggak ya enggak, gitulah Bu Tiri ya. Nah, pada saat itulah saya kontemplasi, Bu. Saya nulis apa ya gitu. Mau nulis apa ya? Ide itu muncul pada saat kita sendiri, Bu. Di 2/3 malam tuh kadang suka ide muncul, itu misalnya apa? Kayak ini nih, oh kita kok hari Kamis mau nulis tentang portofolio ya. Nah, saya tuh hari Seninnya itu sudah mulai searching, Bu, di internet, di buku gitu ya. Portofolio apa sih gitu ya. Kemudian saya download, kemudian saya kumpulin gitu ya, terus saya baca satu-satu. Habis itu langsung saya copy paste, saya modif gitu, Bu. Nah, itu 2 hari. Jadi jam 3 itu saya mulai, kemudian istirahat subuh, kita habis subuh udah dapat 1 halaman, dapat 4-5 halaman. Nah, kemudian diteruskan ke siang, sore itu udah selesai itu separuh. Nah, besok malamnya terusin lagi gitu, Bu. Jadi saya tidak ngetik, Bu, tetapi mendownload dari Google yang ada, dari e-book. Nah, kemudian saya kontemplasi, saya analisis, oh ini. Saya paraprasa, Bu, saya sambung-sambungkan kalimatnya begitu. Nah, kemudian setelah saya sambung, ini kok bahasanya agak rumit ya dipahami ya gitu loh. Terus saya ubah menjadi bahasa yang sederhana. Mungkin bisa dibuka, Fitra, yang artikelnya ya. Mana ya? Ini dia. Penilaian berbasis kelas yang sampingnya. Oh. Cuk, Mbak. Yang itu. Nah, itu. Nah, itu, Bu. Jadi muncul kalimat seperti ini itu adalah hasil dari kontemplasi tadi itu. Nah, gitu, Bu. Jadi memang perlu latihan. Latihan itu nggak usah berhenti, Bu. Terus latihan. Begitu Anda jenuh, Anda bosen, jangan berhenti. Nanti jadi nggak terus lagi. Begitu ditinggal, mau balik lagi udah susah. Nah, nanti Ibu bisa punya alasan, kan saya kerja, Pak, saya sibuk segala macam. Nah, memang yang kerja hanya Ibu, kan saya juga kerja, Bu, sama. Ya, Fitra ya. Kan saya juga sibuk, saya juga kerja gitu loh. Makanya nulisnya kapan? Tidur awal, bangun awal, nanti punya ide apa. Karena ini dibantu oleh Google itu sangat hebat, Bu, sangat ini. Sampai ke bawah terus pustakanya, Fitra. Nah, ini, Bu. Nah, ini. Makanya kalau lihat ini berarti kan saya baca itu gitu loh, Bu. Membaca itu. Jadi untuk menjadi penulis harus menjadi pembaca yang baik. Ya gitu ya. Silakan. Untuk menjadi penulis harus menjadi pembaca yang baik. Makanya ayat pertama turun tuh Iqra, bacalah. Kan enggak disuruh makanlah ya, Fitra ya. Sehingga Fitra kurus karena ayat pertama itu Iqra, bacalah ya, bukan makanlah. Mungkin itu ya yang tadi Raisen tadi.
Iya, Gimana? itu Kak Asmi yang Ya, Asmi ada tanggapan? Gimana bisa Asmi? Ya, iya nih Pak, soalnya kan saya udah lama nih nggak nulis, khususnya bikin paper kan. Saya Ya. udah lama, terakhir itu saya bikin paper itu waktu zaman kuliah S1. Sekarang OTW mau bikin paper dan sebentar lagi tesis itu rasanya kok agak berat gitu. Jadi susah mulainya, bukan berat sih, tapi susah mulainya gitu aja sih. Tadi saya ada buku yang namanya Fokus judulnya. Nah, itu bisa dibaca itu bagaimana memfokuskan diri lagi, back to focus gitu. Fokus itu kan follow one course until success. Bentar ya. Nih. Jadi mengembalikan apa namanya fokus. Bapak ada PDF-nya nggak? Mau dong, Pak. Pak. Pak, mau, Pak. Bapak banyak banget, Pak, bukunya, Pak. Jadi gini, Pak. Pak, Bapak jual di Google Book dong, Pak. Jual gampang. Tuh kan, jadi laris Pak Yono, banyak yang minat ini. Gini Pak. Bapak, Pak Yono. Ya. Buku Bapak emang belum ada di Google Book. Tenang, ada Infobook, Pak. Iya, ada di Infobook. Maksudnya nanti Bapak bisa info ke Fitra, tolong dimasukin nih ke Infobook gitu. Ya, itu nanti saya ngasih filenya ya. Iya. Ya, betul. Nanti diperjualbelikan, Pak. Nanti mahasiswa teman-teman dari MT325 pada beli. Ya mau enggak tuh hasil keuntungannya buat makan-makan aja ya. Alhamdulillah. Aman, sip. Tapi nanti dimasukin dulu ke Google Book. Ya, nanti filenya saya kasih. Infobook. Mulai di kampus. Iya, Infobook ya. Benar ya, Pak? Ya, saya masih ada kesibukan soalnya. Kata Pipit, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pit. Ada Pipit nggak di sini? Ada tadi gue cek. Cuman kan bentuknya file, soalnya kalau yang dari penerbit kan dia nggak ngasih itu, kan dia ada password penerbit. Iya. Emang bentuknya dalam bentuk PDF-nya aja, Pak, sebenarnya. Nah, jadi nanti di-convert ke PDF, baru nanti dianu. Iya, nanti PDF-nya yang muncul. Naskahnya banyak. Beberapa juga sebenarnya udah ada kok dari Alphabet Incubator untuk Infobook ya. Itu juga buku-buku e-booknya juga ada, Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa bermitra kerjasama untuk menyukseskan ini teman-teman MT325 giat membaca, salah satunya Fitra juga. Ya mau enggak tuh, yang penting kan saya ngasih naskahnya aja, nanti diatur aja, dimasukin. Nah, bagus, alhamdulillah dapat. Kan kemarin saya bilang, karena saya kuliah lagi itu karena pengen ngerti IT-nya. Kalau konten keilmuan, insya Allah non-IT-nya saya memahami lah gitu ya. Misalnya artikel, misalnya bikin buku, bikin apa itu nggak kerumitan, mau ilmu sosial maupun ilmu eksak, insya Allah ya bisa kita pelajari. Tapi bagaimana mendesain, masukkan ke dalam drive, kemudian ke scope itu perlu bantuan teman. Makanya tidak ada orang sempurna, teman-teman sekalian. Masing-masing itu punya kompetensi. Nah, kompetensi yang berbeda-beda itu kita kolaborasi, komunikasi. Jangan ada yang merasa yang lebih pintar, ada yang merasa yang nggak bisa bisa nanya. Yang pintar bisa ngasih tahu gitu. Saya umur 51 tahun ngambil S2 nggak malu belajar sama Fitra, belajar sama Viola. Ya kan? Bahkan kakak kelasnya ada Sinuka, ada Alfi, itu kakak kelas saya itu di Alphabet Incubator. Ada Kanuka, coba Kanuka. Ikut dia? Ada. Ikut, ada Kanuka di sini, Pak. Nah, mana coba? Itu ada 34 orang itu, Pak. Ada Kanin iya, juga, ada Kanin juga. Ya. Kanin, ini senior nih, Kak. Senior. Iya, makanya. Senior kita kan ya? Iya, senior kita sih benar di S2. Monggo kalau mau komentar nih, silahkan. Atau Nuka atau Alfi. Ini 34 orang banyak berarti kan? Tuh ya, ada Bella, ada Diana Putri, ada Dwi Apriani, Gale, Hairi. Ini Hairi juga rajin kan, Hairi 99. Nah, itu ya, mau lanjut lagi seterusnya ya. Coba lanjut lagi, Fitra kembali ke tadi, slide berikut. Nah,
Nah, ini ya. Jadi poin penilaian portofolio, teman-teman sekalian. Yang pertama, karya mahasiswa adalah benar-benar karya mahasiswa itu sendiri ya. Jadi benar-benar punya pribadi ya Pak ya. Nah, punya pribadi. Tapi kalau misalnya punya orang lain tapi kita klaim gimana Pak? Ya izin lah, gampang toh. Ya. Iya, dikutip kan tadi bilang, misalnya Budiansah tahun 2022, gitu kan dicantumin aja. Misalnya ini kasih dalam kurung nih, Sudaryono tahun 2021, gitu aja sumbernya dimasukkan. Nanti Turnitin itu nggak ngecek itu plagiarisme karena apa? Sudah mencantumkan sumbernya, gitulah. Nah, jadi dosen melakukan penelitian atas hasil karya mahasiswa dijadikan bahan penilaian portofolio agar karya tersebut merupakan produk yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, nanti dosennya itu melakukan penilaian terhadap karya Anda di scoop namanya ya. Iya. Nah, saling percaya antara dosen dan mahasiswa. Nah, itu. Jadi kenapa saling percaya kan semua bisa dilihat kan? Bisa dibuka sama-sama. Fitra bisa buka skup saya bisa buka skupnya Fitra kan. Iya. Saling percaya antara dosen dan mahasiswa. Jadi ke depan itu dosen dan mahasiswa itu bukan lagi guru dan murid, tetapi teman untuk belajar, rekan sejawat untuk memahami ilmu ya. Iya. Jadi bukan dosen nunjuk ini, kamu harus ini enggak. Jadi bisa sharing, bisa mahasiswa diajarin dosennya, sebaliknya dosen juga dapat ilmu dari mahasiswa begitu. Asal dia tidak melanggar kode etik akademik, nah gitu. Milik bersama, joint ownership antara mahasiswa dan dosen, kan gitu ya. Dosen dan mahasiswa perlu mempunyai rasa miliki berkas portofolio. Berikutnya kepuasan hasil kerja problem sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang memberikan dorongan mahasiswa untuk lebih meningkatkan diri. Kesesuaian hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dicantum dalam kurikulum, ya kan? Nah, penilaian portofolio itu merupakan proses dan hasil, dan seterusnya. Ini adalah poin penilaian portofolio. Jadi berlaku hanya 1 semester untuk mata kuliah Advanced Database System. Nggak hanya menutup untuk di mata kuliah aja sih kan Pak, yang tadi Fitra bilang, bisa untuk di KKP, mahasiswa yang sedang menjalani KKP maksudnya, sama mahasiswa skripsinya juga gitu kan. Karena kan semua. Kenapa Pak? Semuanya bisa gunakan itu. KKP, skripsi semua. Terus juga karena kan kalau misalnya untuk yang mahasiswa yang sedang menjalani KKP dan skripsi kan pasti dibutuhkan portofolio sebelum mereka sidang ataupun setelah mereka lulus gitu kan, pasti kan dilihat hasil kinerjanya. Ibaratnya portofolio itu seperti hasil kinerja kan? Iya. Seperti hasil kinerjanya sama dia menjalani si skripsi tersebut, sama di perkuliahan mata kuliah tersebut gitu. Jadi dilihat seperti itu. Termasuk penilaian objektif ya, Pak? Iya. Objektif ya? Jadi sebenarnya ini bukan untuk kepentingan dosen dan mahasiswa semata, demi kemajuan kompetensi mahasiswa dan dosen dua-duanya gitu loh. Ya, karena dosen juga dapat informasi dari mahasiswa bisa dapat informasi dari dosen gitu. Jadi sharing ilmu ya. Kalau sharing uang nanti repot soalnya. Ini dong, saya Rafathar dulu. Iya, makanya. Ada kakaknya Rafathar. Iya. Monggo kalau mau diskusi, tegang amat sih. Iya, tuh jangan tegang-tegang ih. Ntar dilemesin sama si. Jadi begini ya teman-teman sekalian, itu ada hal-hal yang harus serius, ada hal yang harus santai. Jadi orang yang pintar itu adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit. Iya. Ya, itu orang cerdas. Orang cerdas itu menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi bahasa yang sederhana. Nah, lawannya apa? Orang bodoh itu dalam tanda kutip ya, orang bodoh ya, adalah merumitkan sesuatu yang sederhana. Nah, ini berarti bukan orang pinter kan gitu. Misalnya kita lihat ilmuwan dulu kan namanya Albert Einstein. Itu cuma bikin rumus E sama dengan MC kuadrat. Nah, gitu kan ya? Iya. Tapi dia terkenal cuma bikin E sama dengan MC kuadrat.
Tapi mendapatkan E sama dengan MC kuadrat itu mikirnya jenius. Satu whiteboard dibikin persamaan matematik rumit. Ya kan? Kemudian Isaac Newton, hukum Newton, F sama M kali A, gitu doang. Tapi terkenal gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang pinter menyederhanakan yang rumit itu jadi terkenal. Ya, Soekarno melahirkan ide Bhinneka Tunggal Ika, ya terkenal. Presiden yang paling karismatik kan Pak Karno kan gitu. Iya, betul. Nah, itu jadi dia punya ide sederhana karena pulaunya banyak, lalu melahirkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, nah gitu ya. Dan melahirkan Pancasila itu sederhana. Persatuan Indonesia itu bukan sesuatu yang rumit, ya itu rumit sekali, tapi bikin bahasa yang sederhana. Persatuan Indonesia gitu. Itu contoh. Betul, Pak. Jadi mesti yang segala yang rumit dipermudah. Nah, Oleh diri sendiri tapi ya. ya iya. Bukan oleh orang lain. Tapi terkadang ini sebenarnya pembahasannya di luar portofolio sih ya. Tapi kadang suka ada aja ih gue nggak bisa, udah gue nggak mau. Ih gue nggak bisa, gimana nih gue nggak bisa, kan ini gimana nggak bisa, ini gimana nggak bisa gitu. Kayak kenapa nggak bisa padahal sebenarnya bisa dengan segala cara, menghalalkan segala cara ya maksudnya ya Pak ya. Kayak gitu, tapi dia udah menutup atau membatasi diri dia untuk gue nggak bisa gitu. Makanya tadi ada buku saya itu apa? Kekuatan pikiran dan perasaan positif tadi itu. Jadi masih serba positif ya Pak? Ya itu tadi. Tapi kalau positif yang itu kayak bahaya sih Pak. Ya kalau corona positif bahaya. Ini teman-teman masih menyimak ini? Kok hening? Masih Tentu dong, Pak. Masih Katanya Viola Tasya mau sharing sih Pak sebenarnya. Saya lagi nyantai itu kan bersandar gini kan. Kan judulnya santuy. Benar. Ya, jadi ilmu itu bisa dibawa santai, bisa dibawa tegang. Nah, makanya kita punya clue lagi nih ya. Apa? Nah, punya quote lagi bahwa kebahagiaan yang paling nikmat ada dua. Apa itu? Asik sama Allah, asik sama ilmu. Nah, bermesraan sama Allah, bermesraan sama ilmu. Nah, itu. Ini kan begini kan sebenarnya kita santai kan, tapi ada ilmunya kan Fitra ya? Iya, ada Pak. Nah, gitu. Ada sumbernya segala macam gitu kan. Artinya kita lagi bermesraan dengan ilmu ini, kan membahagiakan. Gitu. Makanya karya-karya teman itu, kenapa karya-karya teman dimasukkan ke Scoop? Supaya nanti kalau Anda tamat dan Anda itu tidak ada lagi di dunia ini, itu masih ada warisannya. Iya. Yang dilihat oleh anak generasi berikutnya. Gitu. Mau kesini sini. Ya. Mau kesini Bang David. Dari tadi janji sama gue dari 6:30. Ya. Wah, siapa itu? Siapa itu? Next, berikutnya masih ada slide-nya, Fitra. Siapa yang mau janjian itu? Ya, slide-nya. Maaf. Nah, ini manfaatnya teman-teman sekalian. Ya. Ini saya ambil dari bukunya Sanjaya. Sanjaya itu judul bukunya adalah Essential of Learning for Instruction. Nah, itu. Tuh, bukunya Strategi Pembelajaran. Penerbitnya Kencana. Nama lengkapnya itu Sanjaya Widiatmo. Nah, itu. Dikira Sanjaya ini pemain bulu tangkis. Iya. Beda ya? Nah, itu prinsipnya adalah saling percaya, keterbukaan, kerahasiaan, milik bersama, kepuasan dan kesesuaian, budaya pembelajaran, refleksi, serta berorientasi pada proses dan hasil. Nah, ini kerahasiaan itu mungkin ada sesuatu, nah ini sifatnya ada yang boleh dirahasiakan, dan enggak itu tergantung yang punyanya, yang punya skupnya. Betul. Nah, makanya kadang ada username sama passwordnya itu.
Misalnya saya punya email, walaupun misalnya Fitra punya bisa buka email saya, tapi ada di kode di HP G sekian gitu, tetap nggak bisa buka kan ya? Tahu dong Bapak. Nah itu misalnya, jadi ada yang kerahasiaan data privasi, itu manfaatnya. Refleksi itu ternyata tidak gampang loh Bu ya. Jadi resepnya begini ya, Anda bangun dari tidur itu kalau bisa kosongkan dirimu, gitu loh. Kesurupan Pak. Enggak, bukan, maksudnya gini. Gelas itu kalau ada isinya kan cukup diminum. Iya. Minum kan kosong gelasnya kan. Iya. Justru gelas itu bermanfaat kalau lagi kosong. Karena bisa dipakai untuk minum. Nah, gitu. Kalau gelasnya sudah ada isinya, ya hanya satu orang yang menikmati. Bisa buat. Tapi kalau gelas itu kosong, siapapun bisa ngambil gelas itu. Tadi Kartini mau ngomong apa Kak? Iya, kan katanya orang semakin berilmu itu semakin merasa tidak tahu apa-apa ya Pak. Nah, itu kosongkan dirimu. Ya, karena kita selalu menyiapkan diri kita untuk kosong, untuk absorb, menyerap. Jadi merasa bisa itu berbeda dengan bisa merasa. Nah, itu ya. Merasa. Ya. Merasa bisa itu berbeda dengan bisa merasa. Nah, itu. Nantilah kalau umur udah menjelang 40 ya Pak Yono, udah paham. Iya. Karena kosongkan itu tadi. Kenapa? Karena tadi itu udah berlalu. Yang dihadapi itu bangun tidur itu kan, hari ini saya mau ngapain gitu loh. Bukan ingat-ingat kemarin udah lewat gitu lah. Nah, makanya tadi saya bilang kosongkan cangkir tehmu. Nah, itu. Tapi nggak menjamin Bu Tili di atas 40 baru paham kalau dia nggak makin memahami gitu lah. Saya belum 40 Pak Yono, masih ada setahun lagi. Nah, jadi ada 20. Jadi mas anak-anaknya masih ada setahun lagi. Nah, 20. Jadi 20 pertama itu adalah masa pertumbuhan, ikut orang tua, dikasih makan segala macam, sampai maksimum misalnya tingginya itu 1,5 meter, itu sampai umur 20. 20 sampai 40 itu kematangan ilmu dan emosional. Nanti 40 sampai 60 adalah kematangan spiritual dan emosional. Jadi 20 sampai 40 itu emosinya kadang-kadang belum stabil. Naik turun. Kadang sholatnya juga belum stabil. Naik turun. Tapi kalau udah di atas 60 itu pasti orientasinya spiritual. Kalau paham gitulah. Kalau nggak paham sampai 70 masih minum minuman keras saja. Kan nggak paham. Makanya kehidupan tuh memahami, nah gitu loh maksudnya. Ini kan semua kita memahami, berusaha memahami toh, kayak gitu. Lanjut, Fitra, slide berikutnya. Nah, langkah-langkahnya saya pikir ya tinggal dibaca lah. Apa kita ngobrol-ngobrol aja, monggo, silakan. Jadi tujuan daripada Scoop itu, teman-teman sekalian, adalah nanti kalau teman-teman sudah lulus dari Raharja, adik kelasnya mau lihat, itu bisa melihat kakak kelasnya tuh ngapain aja sih, siapa aja, kan begitu Fitra ya? Ya, betul. Nah, mungkin nanti saya, Bu Tili, Pak Anggi, dan Pak Agus tuh saya nggak ada dunia ini. Oh, buku Sudaryono, masih ada di Google. Kan kalau saya nggak ada, bukan Google-nya nggak ada juga kan gitu. Ya kan? Serem sih Pak kalau tuh nggak ada. Iya. Kan orang-orang Raharja banyak yang sudah meninggal, di internet masih ada orangnya. Iya, ada di Widuri. Ya, dan di Scoop. Ada di Scoop, ada di Google Scholar, Sinta, dan sebagainya, gitu loh Bu. Ya, betul. Jadi suatu saat nanti cucu kita, anak kita pengen tahu orang tua saya itu dulu karyanya apa saja sih, bisa lihat di Google gitu loh. Itu kekayaan intelektual namanya, intelektual kapital gitu loh. Yang bersifat abadi dari generasi ke generasi. Nanti kalau anak saya misalnya senang nulis, dia tinggal menyempurnakan karya-karya saya yang ada di laptop. Jadi laptopnya diwariskan melalui hard disk eksternal kalau laptopnya rusak gitu.
Nah, nanti anak saya misalnya setelah dipegang anak saya berarti bisa melanjutkan itu, menyempurnakan lagi kalau dia senang nulis kan begitu. Nah, Anda ini kita semua ini nanti dikenang mau pengen seperti apa selama hidup di dunia ini kan gitu ya. Nah, itu. Kalau ini kan tinggal dibaca bisa. Setelah saya nilai ini normatifnya seperti ini, Bu, teman-teman sekalian. Nih, misalnya apa? Perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya 2 minggu, ya kan 1 minggu. Kemarin kan Pak WR melihat skup masing-masing kan, masih ada yang kosong, ada yang isi kan dikasih waktu sekian lama kan gitu ya. Dosen menunggu studi ide bagaimana cara menilai memberi keterangan tentang keberhasilan kekurangan tersebut. Nah, kita perbaiki. Ini kan menulis menggunakan bahasa dan yang kita alami. Contoh, menulis penggunaan tata bahasa, pemilihan kata-kata, kelengkapan gagasan, dan sebagainya. Itu. Ya, toh? Iya, benar, Pak. Memang seperti itu. Lanjut, coba masih ada. Nah, ini dia. Jadi tadi kita udah sharing-sharing materi nih. Kita sampai dengan jam 9 mungkin bisa kurang, tapi nggak bisa lebih. Itu kita mau dari Fitra, khususnya dari Fitra ya, mau bedah skup. Ini sebutnya bedah skup ya. Jadi kita bagi sharing, bagi ilmu, bagi prakteknya juga bagaimana. Jadi Fitra coba open ya, open 3 orang pertama itu kirim link skupnya di Zoom chat, nanti Fitra bukain. Jadi kita sama-sama bedahin apa aja yang harus dimasukin, apa aja yang bisa ditambahin, dan bagaimana cara buat menariknya. Terus ayo monggo. Punya apa siapa lagi ya? nanti sama-sama disempurnakan, sama-sama diperbaiki gimana supaya atau nggak usah chat di Zoom tapi langsung aja share screen. Nah, boleh. Jadi kemarin kan ada Pak Agus apa Pak Tata itu yang kemarin mau dilihat skupnya gitu. Dan Bu Tili misal mau dibedah skupnya? Aku saya acak-acakan. Mau dong punya Nisa, coba deh. Boleh. Boleh sih, tolong bukain aja sih. Minta apa namanya saran, kritik dan saran aja sih tampilan. Viola kan bisa nanti bantu tuh jelasin. Iya, coba. Dah. Oke, share screen ambil. Banyak ini 36 yang ikut. Kenapa? 36 orang yang ikut banyak lah. Alhamdulillah, ini juga ada dari saya juga, Pak. Kalau anak saya mau tunjukin skupnya juga boleh aja, nggak apa-apa kok. Iya. Coba. Masih dalam proses itu sih, buat teman-teman juga bisa sih, masih bisa edit-edit ya. Iya, betul. Nisa juga masih edit-edit, soalnya kan sebelumnya tuh kopas dari skup yang semester 1. Cuman diganti aja warna sama foto. Mungkin kalau mau ditambahin kayak gini nih border, nggak apa-apa sih. Nisa tuh pingin ganti temanya jadi kayak vintage gitu. Iya. Tapi ini kreatif loh. Kreatifnya adalah foto biasa, maksudnya foto dari HP dimasukin ke dalam skup, ini ditambahin bordernya gitu. Jadi ada sesuatu hal yang menarik, wah langsung diedit gitu kan. Biasa kalau kayak Fitra biasa kan dia nggak ada border ya udah sekedar foto aja gitu. Iya. Itu BTW di mana di paling atas itu ada not found, itu kenapa? Apa? Ini. Iya, post image not found. Iya, ini tuh apa sih namanya, kayak kekopas di atasnya gitu loh. Nisa juga masih ini sih, baru tadi sore juga masih otak-atik juga sih, coba belum di post rapi. image-nya ya, di post image-nya ya. Coba
masih ada kan fotonya kan. Masih. Kita coba untuk masukin di post image. Tapi kalau saran dari Vio kita coba pakai image BB ya. Iya, image yang kemarin di share di Ya. cermin itu loh. Oke. Terus di sini udah lengkap. Hai pribadi Raharja. Selamat datang di Skup Anissa. Kontribusi Anissa dalam menjalankan perkuliahan nasional dari target sampai 1 paper teknik Scopus. Amin. Bismillah, semoga. Amin, amin. Oke. Ini berarti sebuah dream challenge ya. Ya, kemudian coba lihat di bawah di profile. Ini juga menarik sih. Apa sih namanya tuh, ini ada iniannya nih. Nih. Apa? Ini elang ya? Yep. Ini elang ya? Apa? Iya. Kamu merasa terpanggil nggak, Fitra? Iya, langsung kayak apa nih? Gitu. Oh, eagle, kok ada eagle? Ada eagle soalnya. Eagle itu Fitra. Iya, jadi ya, terus di sini ada profilnya, ada Widuri. Nah, supaya gini loh Kak, supaya nanti dia di unmute siapa tuh? itu siapa sih? Siapa tuh? Bentar. Siapa tuh? Di unmute kelihatan nggak, Fitra? Dari host bisa kan di unmute? Iya, di unmute semua kok kecuali. Oh itu si ini ya, si Nisa. Nis, kamu unmute lagi Nis. Itu suara dari Anissa Pak. Apa? Kan misalnya kalau di Fitra punya profil itu kan lumayan udah ada ya, misalnya dari Loop, dari Publens, terus dari Buller, ya. Nah, Anissa ini kan baru ada Widuri dan LinkedIn. Rasanya kalau hanya 2 itu masih ada rasa kekosongan. Ya, masih ada rasa kekosongan. Kalau menurut Fitra itu bisa ditambahkan dari kamu punya sosial media. Ya, sosial media kan. Namanya juga profil. Betul kan ya, sosial media kan juga profilnya kita gitu. Kita dari Facebook, dari Instagram kayak gitu. Tapi Kanisa juga nggak salah kalau misalnya Kanisa bikin akun Oops. Nggak salah, akun Oops juga udah pernah buat ya untuk MTI 14 ya? Bikin juga. Iya, maksudnya itu bisa dimasukin kayak gitu. Oke. Akun-akun yang lain, akun sosial media, kemudian apa lagi ya? Loops, Publons, terus seperti yang kayak Fitra punya ada PD Dikti. Nah, itu juga bisa dimasukin. Jadi mengisi dari tutupnya ini gitu. Siap. Kemudian untuk jurnal di sini kan masih ada coming soon ya. Masih ada. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau masih coming soon, tapi itu bisa di link gitu. Linknya ke AirDocs-nya Kanisa tersebut, tapi AirDocs Kanisa itu hanya bisa dilihat oleh PAUR aja. Jadi misalnya Kanisa udah tulis-tulis nih di Rinfodocs. Nah, itu sama Kanisa di link di coming soon itu, kemudian link ke AirDocs-nya, tapi AirDocs-nya itu private. Ingat ya, private dan only share ke PAUR aja. Nah, jangan sampai share with all Universitas Raharja. Oke. Karena kalau misalnya itu nanti kita juga lihat gitu. Jadi bentuknya restrict. Terus bisa isi juga untuk status checklist-nya. Sebenarnya kalau misalnya untuk jurnal itu biasanya sama Pak UR, Bapak Untung, itu kita ada yang namanya WA checklist atau IMF dari progres kita punya artikel tersebut gitu. Jadi misalnya dari sampai perkuliahan ini selesai, berarti berapa bulan atau berapa minggu menyelesaikan si jurnal tersebut versi Kanisa, itu ada IMF-nya.
IMF itu adalah checklistan progresnya udah sampai mana, terus start and-nya berapa, kayak gitu. Itu juga bisa, tapi untuk sementara ya kita masukin dulu aja ini untuk coming soon-nya linknya, ya kan. Terus bisa juga masukinnya sebuah gambar dari screenshot judulnya Kanisa. Nah, bisa lagi Kanisa, banyak ya ininya ya. Bisa lagi Kanisa bikin di Canva, tahu Canva kan ya? Canva.com. Nah, bikin canva.com, sebuah kayak bentuknya mungkin header-nya Facebook, jadi kayak cuma panjang kecil kayak gitu, header-nya YouTube, itu ditulis my journal progress is coming soon, kayak gitu. Nah, taruh tuh, ada fotonya Nisa, terus mau targetnya Scopus berapa, atau Sinta berapa, terus targetnya juga mau terbitin di jurnal apa, kayak gitu. Dimasukin tuh logonya, set. Nanti udah selesai, pasti di-download dong dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya itu dimasukin ke situ, Nis. Nah, nanti nge-linknya itu kemana? Ke siapa? Nge-linknya itu ke AirDocs-nya untuk si gambarnya. Gitu. Oke, terus kalau misalnya untuk assignment ya, untuk assignment ini udah manis sih, Kak. Ada assignment 1, 2, 3, 4, 5, tapi itu ada rangkum scoop teman, itu apa ya? Rangkuman scoop teman-teman yang di MT14 yang kemarin. Oh. Ya ampun, sumpah. Ya Allah kamu. Ini benar-benar contoh memperhatikan untuk perhatian ke teman-teman. Nah, betul Pak, sangat memperhatikan teman-temannya. Gitu. Bisa lah ini ditiru, mungkin bisa ini di screenshot Kanisa kirim ke grup. Misal ya bukti kalau misalnya Nisa ini emang sayang banget sama teman-teman MT14 karena kan dari MIT 14 kan. Terus nggak, soalnya waktu itu kan biar nggak lupa aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba disuruh share screen atau apa gitu, ya misalnya pakai Zoom aku, jadi aku tinggal klik-klik udah. Soalnya kalau scroll di WA kan panjang banget. Ya. Apalagi WA aku kan sering banget di reset. Iya. Makanya aku taruh sini aja. Iya, padahal tapi kan di homepage ada. Biar lebih gampang. Jadi misalnya ada menu ini nih di tempat aku. Oh iya, benar juga ya. Gitu loh. Benar, ini appreciate banget sih. Salah satu bentuk perhatiannya tapi perhatiannya diam-diam. Diam-diam suka awas ya. Coba yang lain coba komen tuh. Ada Anggi, ada Agus, Pak Agus tuh coba. Coba kita back dulu Kanisa. Iya. Kita selesaikan dulu satu dulu. Iya. Lah keluar Kak. Ada banyak tuh mau ngobrol-ngobrol, ada Sabda Maulana, SP Uraja tuh Paninda ya, ikut ya? Kanisa nggak jadi ini emang udah selesai? Lanjut Nisa. Oh, kirain tadi mempersilakan teman-teman. Itu Pak Yono lagi meminta kita pada komen, maksudnya. Komen ininya Kak Nisa itu. Lagi Kak. Coba. Kalau komen namanya apa? BBC ya? Ya, BBC. Nah, terus guys, jangan lupa BBC ya. Nah, coba dilihat lagi Kak scope-nya. Back. Nah, di sini ada assignment, ada activities-nya. Activities-nya ada Ikoris 2021, sharing santuy bersama Vio. Nah, masih ada lagi apa tuh kemarin? Sharing santunya si siapa? Si Betari. Terus sharing santunya yang hari ini yang sama Pak Yono.
Nah, itu juga bisa dimasukin. Jadi, buat dulu sebuah ceritanya dalam satu link, nanti linknya baru dimasukin ke dalam activity, seperti yang di sharing santuy ini. Terus, ini ada presentasi blockchain insecurity, Hyperledger, Fabric. So far ini udah manis. Baik banget ini, menarik skopnya Anissa. Ya, udah bagus itu. Iya. Tapi Nisa, ini gambarnya ada muncul. Ini, iya. Yang creativity is intelligence having fun. Mungkin yang atas pakai cara lain atau gimana? Yang di atas Jadi pakainya keren. post image. Yang di atas pakainya tadi post image. Gitu. Mungkin nanti bisa pakai ini, nih apa dari image BB. Boleh numpang nanya nggak? Apa, Boleh, Kang? boleh. Kenapa gue yang jawab? Ya. Boleh. Nggak apa-apa, Bun. Tadi kan saya telat ya. Kanggi, tapi sebelum ke Kanggi, Fiter mesti nanya dulu sama Nisa. Nisa udah selesai apa masih ada lagi? Udah cukup sih. Oh, udah cukup. Ini menarik banget sih, Kak. Nanti bisa Ada penerapan sedikit ya. blockchain pada bidang pertanian. Iya. Jadi Ini kayaknya materi lebih sebelumnya ya? difokusin aja. Soalnya kan blockchain kan banyak ya kan. Jadi kalau misalnya Kavio itu lebih ke apa namanya penerapan blockchain di apa? Crypto. Apa sih namanya? Education gitu kan ya. Sama apa namanya? Keamanan. Nah, kalau aku Ya, pinginnya ke bidang pertanian gitu. Soalnya tertarik banget gitu loh, Pak. Kan kita harus lebih fokus. Betul. Fokus. Ya siap, promosiin bukunya Pak Yon nih. Fokus. Oke. Thank you ya, Nisa. Menarik ini untuk skopnya ada elang. Inspiratif nanti buat nambah-nambahin juga yang lain. Iya, betul. Terus tadi Kak Anggi mau tanya apa? Ini kan scoop saya baru bikin ya. Apa Iya. sih? Mau Bukan share screen nggak, Kak? MT15. Enggak, bukan di luar ini sih. Oh gitu, oke. Tentang materi yang tadi, tentang penilaian. Wah, nggak apa-apa. Nanti kan ada filmnya, Mbak. Anyong. Yang ke-14 juga udah bikin kan ya? Itu filmnya diseru lagi. Itu waktu semester kemarin juga dinilai gitu. Apa Di gimana? film house yang Bapak di Maaf ya, Pak. Lanjut, Kak Anggi, maaf. Ada kebocoran suara tadi. Kenapa, Kak Anggi? Ya, kan yang MT14 waktu semester kemarin udah bikin scoop ya? Iya, betul, udah. Itu kan tadi materinya tentang penilaian scoop, itu berarti semester kemarin dinilai juga, terus semesternya dinilai lagi apa gimana? Tadi kan aturannya per mata kuliah tadi kan disampaikannya tuh. Oh, per mata kuliah? Ya. Per MT Per mata kuliah sebelumnya dengan Pak UR di semester lalu, di sini MT14 itu adanya di kode kelasnya itu MT315 itu semester lalu, itu dengan Pak UR juga. Bisa nyambung lagi semester berikutnya, sambungin lagi terus. Ya, gitu. Kayak gitu. Nah, ada sebuah transformasi dari Fitra punya yang setahun semester lalu. Masa tampilannya masih ya udah sekedar hanya ini gini aja gitu. Tadi kan disampaikan juga penyempurnaan berkelanjutan kan gitu ya. Betul. Terus perbaikan berkelanjutan. Terus continuous improvement lah gitu. Ya, kemudian terus diperbaiki di semester sekarang dengan beda mata kuliah tapi dosen yang sama yaitu UR. Mata kuliah ini yaitu MT325. Nah, mencoba untuk bertransformasi seperti yang tadi Pak Yono bilang kan. Ada keterbaikan, kita perbaiki. Diperbaikinya dari segi apa? Kalau misalnya dilihat mah sama aja kok ini. Ya dilihatnya seperti kejelasan, keinformatifan dari kita punya nama, kita punya gelar, kita punya NIM, kita punya foto, gitu. Peningkatan kompetensi, kedalaman analisis lah gitu lah. Ya, betul. Terus dosennya siapa dan apa dan bagaimana gitu. Dari segi profilnya dipisah-pisah. Misalnya lebih informatif dan
orang kalau lihat eye catching gitu. Kalau misalnya Pau Erpayono mah bilangnya eye catching. Jadi my profile itu bisa ditambah terus, walaupun udah selesai kuliah pun dilanjutkan nggak apa-apa, Mas Anggi ya. Kan itu Iya. kan personal kan itu kan pribadi, pengembangan diri lah gitu. Ya, sampai selesai kuliah juga masih ada aja nih skupnya. Betul. Ya, masih ada. Sama ini seperti yang kemarin Fitra angkatan kan itu. selesai. Ini Fitra kan udah selesai mata kuliah semester lalu kan, tapi ini masih ada. Iya. Dan juga skup KKP Fitra kan Fitra udah selesai KKP, udah selesai 1, tapi ini juga masih Ya. ada. Masih abadi. Ya. Tadi kan saya bilang Mas Anggi, walaupun kita nggak ada, nanti anak cucu kita ngelihat. Betul. Gitu Pak Anggi. Ada lagi Pak Anggi? Generasi milenial, generasi Z. Nanti Pak Anggi anaknya sudah besar. Ini loh nak. Gitu. Hasil karya ayah dulu waktu kuliah gitu. Nah, iya. Siapa tahu nanti sifat-sifat seperti itu sikap sih ya. Kebiasaan maksudnya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan terus dilakukan seterusnya sampai dengan lulus kuliah pun, kuliah S2 ini ya, maksudnya kuliah S2 ini terus membuat scope profile. Scope profile-nya mungkin dengan menggunakan domainnya sendiri. Ya, contohnya adalah nah ini dia punya domainnya sendiri. Ada di Pakmatur. Jadi dia punya domainnya sendiri gitu. Kalau misalnya mau buat sendiri, tapi ini kan untuk portofolio dalam penilaiannya kita. Ya. Dalam mata kuliah, dalam menjalani KKP, menjalani skripsi juga gitu Pak Anggi. Nanti kalau Pak Anggi mau tesis, kalau misalnya Fitra bisa saran juga bisa buat juga skup tesis. Contohnya juga bisa buka tesis Nah, ini skup tesisnya dari Kanin. Kan kalau misalkan Nuke sama Kalvi kan belum tesis, masih proses. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Kanin izin dibuka ya skupnya untuk tesis. Nah, nih. Jadi ada langsung pembukaan, ada fotonya, terus proyeknya apa, gitu. Kemudian, nah ini salah satunya Konnichiwa yang membuat Fitra juga ada. Kalau ini kan pakai bahasa Mandarin, kalau Konnichiwa itu pakai bahasa Jepang ya. Jadi ya Kanin juga menginspirasi Fitra juga untuk bisa buat. So, Mas Anggi itu saya mahasiswa membimbingnya tuh, bimbing 2. Iya nih, nah kan sekarang jadi apa Pak? Jadi juniornya. Juniornya. Kayak gitu. Jadi ya bisa lebih lengkap untuk di tesisnya kan. Kemudian di sini untuk sidang tesisnya ada apa-apanya. Di sini kan termasuk my profile ya. My profile-nya, identitasnya Kanin sebagai mahasiswa sidang tesis gitu. Jadi ada referensi sidang proposalnya. Di sini proposal tesis dan lain-lain. Nah, ini untuk yang etalasenya. Etalase dalam Kanin menjalani tesis tersebut seperti proposalnya, isi-isinya dan lain-lainnya ya. Untuk kegiatan-kegiatan juga masuk ke dalam sini. Jadi satu skup. Jadi nanti penguji, siapapun itu pengujinya ya, bukan hanya PAUR. Bisa langsung cari skup tesis siapa, skup tesisnya Anggi, Pak Anggi gitu. Nanti bisa langsung muncul di sini. Yang paling pertama juga gitu. Jadi bisa lebih mudah Pak Anggi. Jadi Mas Anggi kombinasi ide, gagasan dalam pikiran dituangkan dalam bentuk kalimat, setelah mempelajari membaca, lalu bisa ditampilkan ke Google. Iya. Itulah produk daripada hasil pemikiran kita, hasil analisis kita, hasil kontemplasi kita terhadap apapun yang mau dikerjakan.
Sehingga nanti orang lain bisa melihat aktivitas kita gitu loh. Oh, Pak Anggi tuh kemarin ngerjain itu semuanya, oh ternyata ada di situ. Jadi nanti orang itu tidak banyak ngomong, tetapi pengen lihat profil orang itu langsung nyari di Google gitu loh. Ya, betul. Nah, sehingga nanti menjadi satu bahan untuk memperkaya kasanah intelektual kita. Apapun bidang ilmunya itu. Makanya tadi nggak dibatasi itu portofolio tuh. Kegiatan apapun, yang penting fun dengan kegiatan itu gitu. Halo guys. Halo Pak. Halo Halo, Pak. Aku pakai background Pak. Apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Tuh, saya on video dulu nih. Lagi ada. Nggak mau pakai background Pak. Ah, udahlah. Nggak keburu pakai background. Tadi nyimak aja duet antara Fitra dan Pak Yono yang seru itu ya. Jadi saya on mic untuk nambah-nambahin dikit lah gitu ya. Bahwa kita udah masuk ke zaman yang kita mesti mikirin kayak gimana ya itu kita itu udah hidup di zaman yang nggak seperti dulu lagi gitu loh ya. Bahwa makin ke sononya makin seperti ya kalau orang mau tahu tentang dirimu, dia nggak akan tanya kayak seperti halo, lu sebenarnya hobinya apa, lu sebenarnya kepandaiannya apa dan sebagainya. Itu udah makin zaman yang ke sono itu makin seolah-olah kita itu nggak nanya lagi tentang dirimu gitu ya. Berarti akan di-search, akan dicari oleh orang dan setelah itu orang akan menyimpulkan bahwa kamu itu orang yang seperti apa. Ya. Tentunya kita mau menjadi orang yang lebih baik. Artinya kita mau dapat kerjaan yang lebih baik gitu ya. Kita mau ada relasi yang lebih baik ya dan sebagainya. Tapi yang bikin kita terkejut adalah di zaman sekarang itu orang akan bisa tahu langsung gitu. Akan orang langsung menilai. Tiba-tiba kamu lagi di rumah, lagi tidur, tapi orang udah observasi dan menilai siapa dirimu gitu loh. Ya. Tunggu ya. Ya, benar Pak. Ya, tuh mami temenin ya. Nah, saya sih cuman mau kasih saran kepada anak-anak semuanya, kepada Pak Yono juga, agar kita bisa senantiasa menjaga diri dan benah-benah diri, gitu loh. Ya, tadi Fitra udah tunjukin bahwa orang udah langsung bisa lihat scoop tesis Ninda Lutfiani, gitu loh. Ya, artinya ada orang ragu bahwa Ninda itu payah lah atau gimana. Tapi dia bisa buktikan sendiri dari apa jejak-jejak, rekam jejak yang ada di dalam Google. Ya. Sehingga dia itu udah lebih tajam, lebih maju ke depan dan mendapatkan respect dari orang lain bahwa siapa si Ninda Lutfiani itu. Karena yang diperlihatkan di situ, yang tampil di situ adalah sebuah portofolio. Iya. Ya, nggak seperti itu yang masih dijalankan oleh orang lain. Maksudnya mungkin dosen lain atau kelas lain. Ya, nggak bisa diaudit. Ya, kalau kelas-kelas saya, ya 10 tahun yang lalu pun bisa diaudit, bisa dilihat balik gitu loh. Ya. Jadi itu bukan untuk keuntungan saya sendiri, tapi saya ingin kalian dari sekarang udah mengumpulkan kekayaan intelektual. Ya. Jadi orang seolah-olah berpikir bahwa kalau saya lulus, saya mulai kumpulin saya punya CV, mulai kumpulin saya punya mulai timbun-timbun lah CV-nya lah apa dan sebagainya setelah saya lulus. Tapi itu sebenarnya salah banget ya, bahwa pada saat kamu kuliah di semester 1 pun kamu udah mengumpulkan kamu punya CV. Ya, dari proyek-proyek kamu yang selalu ada ya, yang kapan waktu pun di-challenge sama orang untuk dijelasin. Tapi karena itu adalah proyek-proyek kamu dengan luas, dengan gagah, dengan indah gitu untuk menjelaskan kepada orang lain. Artinya kalau mahasiswa UR
yang maju ke dalam satu pertarungan, misalnya pertarungan itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan dari seseorang dan sebagainya gitu ya, itu saya hampir berani yakin bahwa anak mahasiswa saya itu pasti menang. Ya. Bisa sampai kayak begitu loh ya, karena yang dibangun adalah portofolio terus, dan portofolionya makin lama makin kuat gitu loh ya. Jadi kalau yang saat ini portofolionya kuat seperti kayak Ninda, seperti kayak Fitra, seperti kayak Vio gitu ya, berarti kalau kalian penasaran, kalian diem di rumah dan korek-korek kutak-atik Google dan cari tentang orang ini siapa gitu ya, kamu bisa baca semua ya, dia punya kerjaan-kerjaan itu semua bisa kebaca. Ya, nah jadi mari saya simpulkan di dalam sharing santuy ini, kesempatan untuk saya ngomong-ngomong dikit ya, agar semua anak-anak ya, karena saya dosennya ya, saya bilang anak-anak, Pak Yono juga jadi anak saya dong. Iya. Sekarang nggak apa-apa lah ya. Adik-adik juga boleh apa aja. Ya, anak-anak sayangilah diri sendiri gitu. Jangan seolah-olah berpikir bahwa ya ini mah untuk kampus, gua capek-capek untuk kampus itu. Itu salah besar kalau pikir begitu. Itu sayangilah diri sendiri. Setiap petikan yang kamu lakukan, setiap sentuhan ya, setiap warna yang kamu taruh di situ ya, keindahan yang kamu taruh di situ itu adalah untuk dirimu sendiri, yang sebagai cerminan untuk orang lain bagaimana menilai dirimu. Jadi jangan disia-siakan, jangan diasal-asalin, ya, ngertilah bahwa kita udah di zaman seperti apa, gitu loh. 5 tahun lagi gimana? 10 tahun lagi bagaimana? Di mana orang lain masih belum sadar, ya. Tapi anak-anak saya semua udah dari 10 tahun yang lalu udah rapihin itu semua. Paham ya, guys? Oke, ya. Jadi ini sharing santuy yang sangat menarik. Ya, nggak usah melulu disentralisasi banget ya, tapi kita bagaimana bisa membangun sebuah karakter ya, dan menjadi seorang yang lebih kompeten, bukan semata-mata di saat sekarang, tapi dari waktu ke waktu kamu membangun dirimu sendiri menjadi lebih kompeten lagi dan lebih kompeten lagi ya, gitu ya guys. Oke. Bapak sebelum live, Bapak mau live ya? Sebelum kita foto dulu guys, on cam yuk, on cam semuanya yuk bisa yuk on cam semuanya, bentar. Yo gece on cam sebelum on cam yuk. Papa mau live nih. Jangan nyesel nih kalau nggak kefoto nih. Ayo foto. On cam semua. Kita hitung nih sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, dah. Yo. Oke. Belum difoto. Yo, 1. Foto. Ya 1, 2, 3. Lagi guys. Yo, 1, 2, 3. Oke. Makasih ya Pak Uwer ya. Iya, thank you so much guys. Lanjut aja. Makasih Pak. Saya live dulu ya. Thank you. Ya, Pak, thank you Pak. Thank you Pak. Udah kita lanjut. Belum closing. Ya, belum. Nuril tadi santuy banget, Nuril. BTW, ada nggak nih dari mahasiswa Sai? Teman KKP ya, dari Sai. Yuk, dari Sai. Ada yang Nesti. Enggak? Nesti, ayo Nesti. Kamu mau sharing kan? Kamu jangan malu-malu. Kakak Vio, kamu nggak boleh gitu loh, astagfirullah. Atau mau yang lain-lain nanya ngobrol. Ya. Kalau Jadi mau nanya boleh. Kenapa? Siapa tuh? Jadi. Iya, ini masih Erlin. Mana Erlin? Eyin? Herliana Maharani, Erlin bukan sih? Iya, Erlin. Eyin. Apa? Oh, dia dapatnya. Eyin ada mau nanya nggak atau Eyin mau sharing nggak? Pernah nunjukin scoop nggak saat Eyin mau masuk kerja ke tempat di situ? Gitu. Apa? Eyin mau sharing nggak? Jadi ini Herliana atau dipanggilnya Erlin ya, atau Eyin gitu. Ini mahasiswa lulusan S1 UR. Kebetulan juga salah satu Sai juga ya, dulunya Sai. Nah, lulus dari UR,
bisa masuk kerja di mana, Erin? Di Tokopedia apa Shopee? Shopee ya? Di Shopee. Nah, di Shopee. Nah, kebetulan nih, karena lagi sharing tentang Scoop, Erlin punya nggak Scoop skripsi? Atau Scoop KKP-nya, sehingga bisa mengantarkan Erlin memiliki portofolio yang baik dan bagus dan kerja di Shopee, maybe. Kalau Scoop nggak terlalu itu ya Fitra, cuma gue mainnya di LinkedIn. Oh, di LinkedIn. Mungkin bisa ditunjukin sambil share screen gitu. Gimana? Udah lu aja yang share screen. Bocil. Tadi masih bukanya pakai HP nih. Gue pemalu, mohon maaf. Nah, pakai lu sendiri aja lah. Jangan manja, Erlin. Pakai HP kali. Nggak bisa Fitra, ini laptop kantor. Nggak bisa buka email lain. Ketahuan deh. Atau mau ngobrol yang lain, monggo silahkan. Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak ke Pak Yono atau ke Fitra, boleh guys. Silahkan. Apapun itu kita diskusi. Masih ada 36 ini kok masih banyak. Udah pada ngantuk ya? Sepertinya begitu. Iya. Belum Pak, lanjut. Oh, lanjut. Lanjut. Sabda mana? Namina. Nur Sohid biasanya rajin nanya Nur Sohid. Nur Sohid. Ya, malam Pak. Ya. Untuk saat ini belum terpikirkan suatu pertanyaan. Oh, nanya itu ternyata dipikir dulu ya. Iya, saya mikir dulu. Kalau sekiranya emang ini saya benar-benar nggak tahu kayaknya, ya berarti harus nanya. Gitu. Pak Tata Subatra masih on. Halo Pak Tata. Masih. Oh ya, ada yang mau disampaikan Pak? Lagi ngerjain Scoop. Oh, ngerjain Scoop. Semangat Fitra tuh, Pak Tata. Mantap. Kalau ada kesulitan ngerjain Scoop bisa sharing sekarang Pak, nggak apa-apa Pak. Sekarang. Ya, silakan Pak. Pak Tata tuh, jangan happy kantor. Kalau ada kesulitan silakan share Pak, nggak apa-apa kok. Sambil saya skin aja Pak. Ini sebentar lagi dicoba ini. Alhamdulillah. Santai aja Pak, namanya juga santai kok. Justru kita banyak kesulitan itu malah bagus karena bisa nanya ke teman-teman lebih enak. Iya. Ya lagi dipraktekin Pak. Oke, saya lanjut lagi nih. Terima kasih, Mas. Ya, monggo. Udah kayaknya rasanya udah cukup ya Pak ya? Ya, udah malam. Udah jelas juga dari penyampaiannya Pak Yono. Terus ya dari Pak WR juga. Terus dari teman-teman yang bisa saling diskusi, saling tanya. Kemudian bedah skupnya Nisa. Pengennya sih ada bedah skup lagi. Mungkin Fabio atau Krisma atau Agung yang punya skup, jadi mau dibedah-bedah. Ayo dong bedah skupnya, siapa tahu ada yang lebih bagus dari aku. Nah, yang mau dibedah ya udah, ayo. Monggo silakan. Maaf Fitra, saya mau ini. Kenapa Kak? Nama saya sih Syukur ya, belum ada linknya nih. Saya lihat di scoop-nya saya belum ini apa namanya? Belum ngeling. Nggak ngeling ya. Padahal udah saya buat. Kalau dibuat kan bisa kebuka tuh. Iya. Nanti di update untuk ini. Tapi udah ngelis kan ya? Oh, udah. Mantap. Syukur tapi belum ada ngeliat kan? Bagus lah. BTW nih, sebelum selesai ya, punten pisan meren. Ya, mana sih ininya? Punten pisan, ini Namina yang belum ada di dia ya, yang belum ada di dia. Tolong atuh di list namanya selain Pak Hairit ya. Kalau Pak Hairit kan udah ada tuh. Win, gimana Win? Ada kesulitan nih Win?
Wiwin masih on, Wiwin? Aku belum ada tuh. Iya, Iya, Kak tapi Tili belum udah ada Bun, tapi udah list kok ya. Aku iya belum ada Kak Tili gitu kan, Kak Tili, Pak Andri juga udah ada gitu kan, tapi yang belum, ayo ngelis. Wiwin udah ada kan Wiwin ya? Aku udah ngelis tapi nama aku belum ada, guys. Oh, ya. Help. Iya nanti ya sama Pak Hairis juga sekalian sama Pak Andri. Ya, ya. Oh iya ya, Pak Heri juga belum ada. Senasib Iya. juga. Tapi dia udah ada tuh. Nama aku yang belum ada. Itu Pak Heri kan? Iya. Maksudnya Kak Tili, kalau Pak Heri Kak Tili kan nama sini belum ada. iya, Iya. kamu Belum ada, tidak guys. melihatnya. Ya punten ya ini tolong di list ya namanya, nanti segera Fitra informasikan ke Power. Power, ya. Biasanya update. Power ada timing tertentu untuk ngupdate-ngupdate-nya gitu, tenang saja, pasti Thank diupdate. you. Aku udah ngelis ya. Iya, iya. Iya, Nanti terima kita kasih. ingetin lagi ke Power-nya untuk ngelis gitu. Oke, sudah 24.5 berarti 15 menit lebih awal Pak Yono. Kalau untuk misalnya minggu sharing-sharingnya. depan mau bikin lagi santuy apa, monggo silahkan. Iya, mau Kak Tili Katanya- mau sharing santuy boleh. Iya. Boleh ya, nanti dipikir Sharing dulu topiknya ya. Sharing Iya. santuy tentang ini, tentang senja dan mobil Mercy. Tentang bagaimana apa nih? Mendapatkan jodoh. Nah, Boleh nih, Boleh. nggak selalu Boleh, dengan Kak tentang Tili. belajar kan. Kan Boleh. nggak usah tentang pembelajaran kan. Ya, apa saja silakan. Boleh ya. Nanti saya pikir ya Pak Yono apa ya kira-kira. Anggi katanya juga mau ada sharing santuy juga silakan. Sharing santuy naik gunung boleh. Nah, Bisa tuh. bisa dong. Sharing santuy, Itu monggo. pengalaman mendapatkan jodoh. Apa Bukan ini? jodoh lagi ujung-ujungnya ya. Monggo. Jodoh di gunung. Iya tuh boleh sharing santuy tentang naik gunung. Iya Kan tuh yang pasti udah ada hal-hal ilmu-ilmunya. mistis atau apa Nah, gitu betul, kan. betul. Pasti ada ilmu-ilmunya untuk naik gunung harus apa, menyiapkan apa yang disiapkan gitu-gitu. Betul. Oke ya teman-teman sekalian. Jadi Kita penutupan dulu ya. kita sudah panjang lebar. Jadi mohon maaf tadi penjelasan itu ya seperti itulah, membuka wawasan bahwa kontemplasi diri, pengembangan diri itu hal yang sangat penting. Tadi Pak Untung juga sudah menyampaikan pesan-pesannya, intinya sama seperti itu. Jadi diri kita itu sebenarnya siapa adalah untuk diri kita sendiri. Jadi menanam apa yang kita panen tergantung apa yang kita tanam. Biarkan nanti alam semesta menjalankan rumusnya, begitu ya. Jadi kosongkan, kemudian lepaskan, teman yang nggak bisa berbagi, saya aja sudah sering tanya itu ke Ola, ke Fitra, dan mereka juga kooperatif sambil ketawa-ketawa di AI, sambil santai, begitu ya. Inilah nuansa-nuansa model-model pembelajaran ke depan yang perlu dibudayakan. Tadi Pak Wer menyampaikan bahwa tidak semua dosen seperti itu, tapi itu adalah style. Nah, gaya kita itu mengajar menulis, itu nanti temukan itu semudah mungkin, supaya nanti menjadi karakter Anda itu sebagai manusia pembelajar. Apapun itu ya, gitu ya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf, saya kembalikan ke Fitra Putri untuk menutup. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Yono. Terima kasih Fitra dan Pak Yono, dan Fitra. Terima kasih Pak Yono. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you guys. juga anak-anak saya yang Ya, sudah thank you join. juga, Say. Dadah. Terima kasih juga. Ya, Selamat malam. Ya, Malam. sholat, yang beristirahat, habis itu istirahat, bangun pagi-pagi, mulailah ide menulis. Tadi yang menyampaikan siapa? Mantap. Siap, Pak. Siap, Pak. Gas. Dinas Pak Yono nggak boleh tidur, oi. Nggak boleh tidur. Nah, kita end ya.